Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini ya. Salam sukses, salam bahagia untuk kita semua. Semoga bermanfaat ya. Kali ini saya akan bicara tentang analisis bisnis MDOP atau RDOP Lazada ya. Ini bagi teman-teman yang memang bermain di MDOP dan RDOP itu kita tahu ya bahwa banyak orang yang tertarik ya untuk main menjadi drop poinnya ya Lazada ya, karena kita tahu ya sebelum setahun yang lalu tuh paket nih membludak ya. Mungkin teman-teman yang di MDOP itu khususnya bisa dapat sampai 1000-an ya, berarti hampir 700 ribuan sehari ya. Nah mungkin sekitar 6 bulan yang lalu terjadi penurunan komisi sekitar 400-an, mungkin di RDOP saya kurang tahu persis ya, 200 perak, sehingga banyak teman-teman kita yang di RDOP juga mengalami tutup usahanya, karena memang dalam usaha kan paket itu kita tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kita ya, jadi risikonya juga terlalu tinggi, sedangkan komisi yang diberikan itu cukup sangat sedikit. Nah ini menjadi persoalan, apalagi yang di RDOP ya, maksudnya yang bergabung di wahana atau bagaimana, sehingga kita melihat bahwa teman-teman yang di wahana ya, yang main di RDOP itu tutup ya. Kenapa itu bisa terjadi ya, ataupun di MDOP pun terjadi penurunan? Ini saya garis bawahi ya ke teman-teman bahwa bisnis ini udah nggak visible lagi sebenarnya. Jadi pertama ya, saya kasih tahu ke teman-teman analisisnya kenapa saya bilang tidak visible dan akan sulit untuk kita untuk maju dan cari uang banyak. Dalam arti kata di sini ya, banyak itu dalam arti kata kan relatif ya. Ya mungkin sekitar di atas 10 itu udah cukup banyak ya, mampu menutupi biaya operasional ya. Tapi kalau cuma dapat 2 juta, 3 juta kan cukup berat untuk operasional kita ya. Jadi dalam usaha itu kita harus berpikir ya, biaya operasional, biaya overhead kita ya, itu harus kita perhitungkan sehingga kita tidak terjerumus kepada mengerjakan sesuatu yang merugikan kita, padahal walaupun terlihat kita seperti bekerja. Nah ini jebakan yang terjadi sekarang ya. Yang pertama ya, analisis saya kenapa ini MDOP itu nggak akan bisa berkembang terlalu bagus ya. Pertama itu paket Anda dibatasi ya. Jadi ada skema di MDOP itu bahwa Anda tuh misalnya udah mencapai berapa titik 5.000 atau 10.000 itu udah kategorinya mungkin udah overload. Artinya seller-seller Anda yang di dalam itu ya, mohon maaf, ini terjadi hampir di segala penjuru ya, akan dipindahkan dari drop ke reguler, artinya reguler yang akan mengambil. Nah, itu yang pertama ya, sehingga paket kita pun akan drop lagi ya. Kalau kita 1000 aja kan baru sekitar 450 ya. Kalau Anda di MDOP sekarang kan 1000 itu mengerjakan itu sudah sangat letih Anda ya, saya kasih tahu ya. Nah, dan tanggung jawab Anda juga sangat besar ya. Dan yang kedua yang mengakibatkan MDOP itu nggak akan bisa untuk kita jadikan sebuah bisnis yang utama atau yang bisa menghasilkan itu ya, karena yang pertama itu dia kan sistemnya itu di drop ya, di drop. Jadi Anda nggak boleh make up, Anda nggak boleh ini, nggak boleh itu, sehingga orang minta tolong pun nggak bisa Anda pick up sebenarnya pada menurut aturannya ya. Dan itu tentu ya sangat memberatkan untuk kita ya, namanya kita hubungan baik, maksudnya di lapangan ya, kita ya namanya orang lapangan lah. Kadang-kadang kan seller minta bantuan atau bagaimana Kak, kalau kita nggak pick up kan jadi suatu persoalan ya. Oke, nanti saya lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi analisisnya seperti itu ya, bahwa pickup itu akan menjadi suatu hal yang cukup signifikan ya bagi kita MDOP, ditekan oleh pihak lelnya ya, sehingga saya melihat bahwa aturan ini tentu sangat memberatkan atau membuat MDOP atau RDOP itu sangat paket itu dibatasi sekali ya. Nah selanjutnya ya, poin ketiga ya, bahwa apabila telah terjadi pick up ya, barang Anda di pick up, Anda nggak bisa nembak lagi. Dan apabila Anda ditembak, akun Anda bisa dibekukan. Ini pun menjadi, dan dibekukan tuh bisa sampai 4 minggu saya kasih tahu. Jadi di 4 minggu itu
pasti seller-seller Anda akan mencar dan akan diambil oleh reguler ataupun pindah ke MDOP lainnya. Makanya kalau kita lihat sekarang ya, jarak-jarak MDOP ini cukup jauh ya, karena nggak ada yang terlalu berminat lagi ya. Skemanya terlalu ketat ya, sehingga pengelola daripada MDOP ini merasakan sangat kesulitan ya. Saya belum menemukan ya teman-teman mungkin atau sahabat-sahabat yang bermain di MDOP ini yang dapat cuan ini gede banget, apalagi di 6 bulan atau setahun terakhir ini ya. Oke, poin-poin itu menjadi dasar bahwa bisnis MDOP menurut analisis dan menurut tadi yang disampaikan tadi ya, faktor-faktornya tadi, bahwa pertama saya ulangin ya, Anda nggak bisa mikap. Yang kedua itu dibatasin overloadnya itu ya. Yang ketiga seller-seller yang memang udah mulai banyak itu pasti akan diambil oleh reguler ya. Gampang dipindahin, Anda nggak bisa protes, Anda nggak bisa bilang saya dari kecil yang gini-gini, nggak bisa. Itu no nggak bisa, itu sistem mereka begitu. Dan yang terakhir itu pembatasan SLA ini sangat ketat ya. Artinya misalnya didatang jam 2 nih misalnya pickupnya ya, Anda tembak di bawah itu, Anda bisa kena penalti. Jadi itu hal-hal yang cukup memberatkan daripada MDOP untuk bisa berkembang lebih lanjut ya. Itulah analisisnya. Bisnis tetap bisa dijalankan ya, untuk dapat duit 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta ya, itu mungkin masih visible. Tapi kalau untuk dapat 10 juta, 20 juta, itu saya bilang ya, mungkin ada cuma 1-2 di antara ratusan MDOP mungkin ya. Dan mungkin juga ya dalam posisi di mana Lazada lagi drop ya, di drop paketnya itu ya, karena memang salah satu faktornya di masalah pengiriman ini, mereka nggak mampu untuk menyaingi Shopee gitu loh ya. Seperti yang pernah saya analisis kemarin ya, bahwa dalam jangka panjang Shopee akan memenangi pertempuran ini karena mereka mempunyai armada daripada jasa kirim yang lebih completed dan yang lebih sempurna. Oke, analisis ini sekedar analisis, ada faktor-faktornya ya. Apabila Anda tidak menyukai analisis ini, silakan Anda bantah saja faktor-faktornya ya, karena faktor-faktor itu yang kita sebutkan tadi menghasilkan yang namanya hipotesis dan kesimpulan ya, yang pada akhirnya apabila faktor-faktor yang tidak bisa dibantah, maka dia akan menjadi aksioma atau kebenaran yang tidak bisa dibantah atau menjadi kebenaran faktual. Akhir kata ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman di jasa pengiriman. Tetap selalu ada peluang ya, tetap selalu ada prasangka baik terhadap apapun yang terjadi. Perubahan selalu akan terjadi, dan kita memang hidup di era-era di mana kemampuan kita melihat perubahan-perubahan itu yang membuat kita survive. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.